Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani siang Anda dalam acara Jambi Bicara Senin 29 September 2025. Dan hari ini kita akan membahas mengenai implementasi MBG atau makan bergizi gratis di Provinsi Jambi. Dua narasumber akan berbincang bersama kita pada siang hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada Pak Afridal Asri, ME. Beliau adalah Sekretaris Satgas MBG Kota Jambi. Assalamualaikum Pak Efridal. Assalamualaikum. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat Pak. Salam. Ya, terima kasih ya Pak sudah bergabung. Dan narasumber yang kedua ada Dr. Asparian, MKes. Beliau adalah ahli gizi sekaligus Ketua Asosiasi Ahli Gizi Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi Jambi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah bergabung ini. Terima kasih. Oke, baik Pak Efridal. Ya Pak. Ya, Pak Efridal, mohon dijelaskan dulu Pak ke kami, kepada masyarakat, bagaimana struktur dari BGN Pak sampai di tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan tuh Pak. Kan mungkin banyak yang masyarakat juga belum tahu Pak. Bagaimana strukturnya, siapa yang bertanggung jawab di tingkat provinsi, kabupaten, atau bahkan di tingkat kecamatan Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih pada kesempatan ini. Saya hadir sebagai Satgas MBG Kota Jambi. Dan memang sedikit saya jelaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG ini adalah merupakan program nasional, program daripada Pak Presiden kita, dan juga merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam rangka mendukung terwujudnya generasi emas menuju Indonesia 2045. Nah, tentunya kita sangat apresiasi dan sangat berharap sekali bahwa kegiatan ini akan berjalan dengan dan terbukti memang untuk di Kota Jambi mulai pada pelaksanaan launching MBG pada Februari 2025 dan sampai sekarang berjalan dengan baik dan lancar, aman gitu. Dan memang dalam pelaksanaannya kita ketahui keterlibatan daripada pemerintah daerah ini cukup besar, karena bagaimanapun daerah yang memiliki sasarannya adalah anak-anak sekolah, ibu hamil, kemudian juga stunting gitu kan. Nah, ini kita harus datakan, berkoordinasi dengan lintas sektor seperti dinas pertanian, dinas pendidikan, dan tentu juga tidak lepas dari OPD-OPD lain seperti dinas kesehatan. Dan semuanya berjalan dengan baik. Dan beberapa waktu terakhir ini kami sudah membentuk Satgas MBG, percepatan pelaksanaan daripada program MBG, yang kebetulan ketuanya adalah Pak Sekretaris Daerah Kota Jambi sendiri, kemudian Dinas Pertanian bersama Dinas Kesehatan sebagai sekretarisnya, dan juga sekretarisnya dari MBG untuk Kota Jambi. Satgas MBG ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, karena memang membidangi ketahanan pangan sesuai dengan arahan daripada pusat. Dan beberapa waktu yang lalu, mungkin lebih kurang 2-3 minggu yang lalu, kami sudah melaksanakan rapat awal terkait dengan rencana, program, terus pengawasan, keamanan terkait dengan bagaimana pelaksanaan daripada MBG Kota Jambi. Dan sampai saat sekarang, dari jumlah SPPG yang ada, yang target kita untuk memenuhi kebutuhan daripada anak-anak sekolah kita di dalam makan bergizi gratis itu ada 61 SPPG, dan sampai sekarang baru beroperasional 19
SPPG. Nah, sisanya sedang dalam proses dan mudah-mudahan dalam 2 bulan atau ke depan kita sudah bisa memenuhi target daripada SPPG kita 61. Dan memang di dalam melaksanakan ini tentu beberapa lintas sektor sampai kepada kecamatan ikut membantu mendukung baik daripada memfasilitasi dari ketersediaan menu dan juga terutama adalah dari pengawasan keamanan pangannya. Nah, ini tentu kami akan tetap selalu berkoordinasi dengan SPPG, bagaimana SPPG dan menjalankan ini nanti tentu sebagai pemerintah daerah yang sudah di SK-kan melalui Satgas ini tentu kita harus sangat-sangat rutin, sangat-sangat intens dalam berkoordinasi komunikasi dengan SPPG yang ada dan sedang beroperasi sekarang. Itu sementara, Bapak, mungkin kita berjalan saja diskusinya nanti. Demikian, terima kasih. Oke, baik Pak Efridal. Jadi Pak Efridal ini bukan bagian dari BGN ya, tapi di Satgas di pemerintah daerah, begitu Pak ya? Ya, benar Pak, Satgas. Baik. Pemerintah daerah. Baik. Pak Efridal apakah mengetahui Pak bagaimana struktur BGN Pak? Apakah siapa perwakilan sebenarnya ada di perintah provinsi? Apakah ada apa istilahnya kepala UPTD atau apa gitu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten? Apakah ada Pak? Nah, ini yang saya belum mendapat informasi pastinya, tapi saya pikir pasti ada karena memang terkait dengan sektor untuk anak didik sasarannya pasti adalah keterkaitan dengan Dinas Pendidikan. Kemudian terkait dengan pengawasan keamanan pangannya itu adalah Dinas Kesehatan. Dan terkait dengan fasilitasi ketersediaan pangan, menu segala macam mungkin ada Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Dan semuanya setahu kita dalam berkoordinasi selama ini dilaksanakan oleh SPPG sendiri. Nah, baru ada pada saat kita Satgas daripada pelaksanaan percepatan MBG, kita continue koordinasi untuk bagaimana pelaksanaan daripada MBG di daerah ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, aman yang pasti itu dan tidak ada terdapat persoalan-persoalan lain. Dan anak-anak sekolahan juga bisa kita harapkan mendapatkan MBG ini dengan baik dan aman. Baik. Itu Pak. Ya, Pak Efridal, mohon maaf saya tanyakan lagi. Berarti kan Bapak tadi bagian dari Satgas. Bapak tadi sampaikan bahwa Bapak berkoordinasi. Berkoordinasinya dengan siapa ini Pak? Apakah dengan BGN langsung ke pusat? Atau tadi SPPG langsung ke teknis ke SPPG-nya? Atau dengan siapa Pak koordinasinya Satgas ini? Baik, terima kasih Pak. Satgas, karena sebelum ada Satgas sudah ada SPPG, di mana SPPG itu dikoordinir oleh Korwil, Koordinator Wilayah Tingkat Kota, beserta beberapa jajarannya yang sudah melaksanakan, dan tentu terkait dengan hal-hal lainnya dalam pelaksanaannya, tentu tidak bisa lepas bahwa peran daripada pemerintah itu cukup intens gitu. Jadi kami tetap berkoordinasi maupun SPPG berkoordinasi dengan lintas sektor dulunya, kalau sekarang sudah masuk ke koordinasinya ke Satgas. Kemudian kalau sebelumnya itu ke per OPD, ke Dinas Kesehatan, ke Dinas Pendidikan, ke Dinas Pangan, dan beberapa dinas yang terkait lainnya. Begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Efridal. Nanti saya perdalam lagi Pak. Saya ke Bang Asparian. Ya. Menurut Bang Asparian, bagaimana struktur MBG ini? Saya pribadi coba untuk mengamati, tapi juga belum tahu nih siapa kepala UPT. Kan kalau biasanya kalau perwakilan lembaga pusat yang ada di daerah kan ada perwakilannya ya. Ada, kalau BI ada Bank Indonesia perwakilan Jambi, atau kantor pembendaharaan, atau BPK juga ada perwakilannya. Nah, kalau apakah setahu Abang apakah sudah ada perwakilannya di tingkat provinsi, perwakilan di tingkat kabupaten, atau langsung tiba-tiba langsung ke SPPG atau dapur lah istilahnya, ke teknis. Bagaimana terkait dengan strukturnya dulu Pak? Ya. Tapi sebelumnya mungkin terima kasih Pak Parisi. Sebelumnya mungkin perlu kita flashback ke belakang dulu ya. Okay. Bahwa program
makanan bergizi gratis ini adalah program nasional yang menurut kita itu sangat bagus. Oke. Karena tujuan Pak Presiden itu adalah bermula dari kasus stunting yang besar itu dulu ya. Kemudian kita ingin menciptakan Indonesia emas gitu. Terus setelah menciptakan Indonesia emas itu gimana caranya tuh? Ya. Caranya adalah dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang ada tuh. Ya. Nah, meningkatkan sumber daya manusia itu bagaimana caranya? Mengurangi anak-anak yang stunting, anak-anak yang kurang gizi mulai dari usia dini. Nah, terus untuk mengurangi anak yang stunting mulai dari usia dini, maka faktor risikonya harus dikurangi. Jadi kita mengenal adanya 1000 hari pertama kehidupan itu ya, mulai dari ibu hamil harus kita tingkatkan gizinya, kemudian ke belakang lagi kita bicara tentang kesehatan reproduksi remaja, meningkatkan gizi pada remaja. Nah, kemudian oleh pemerintah di dalam programnya itu, maka makanan bergizi gratis ini sasarannya adalah anak usia sekolah. Oke. Usia sekolah. Terkait dengan kelembagaan, kalau kita lihat dari Perpres 83 tahun 2024 itu jelas bahwa secara nasional itu ada setingkat menteri itu. Ya. Setingkat menteri. BGN ya, Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional. Berarti sudah jelas pasti di provinsi itu ada Badan Gizi provinsinya. Ya. Sudah jelas ada, tapi Abang pernah Ya. lihat, pernah ketemu atau bagaimana? Kebetulan saya karena fokusnya kegiatan-kegiatan saya masih banyak di di suku anak dalam, di komunitas adat terpencil. Saya tidak begitu melibatkan diri lah di situ ya. Oke. Tetapi dalam program-program yang kita bahas program itu bagus ya oke saja gitu kita terima. Nah, kemudian di dalam pelaksanaannya seperti apa yang disampaikan oleh tim dari kota Satgas. tadi, ya Satgas Kota, ada perwakilan ya, kan wilayah wilayah di kabupaten kota itu, khusus di kota Jambi. Jadi kalau menurut saya memang sistem kelembagaannya itu memang harus kita perkuat betul. Ya. Jangan Satgasnya itu adalah Satgas yang justru pemerintah daerah yang lebih banyak berperan, tetapi harusnya ya MBG-nya tuh Badan Gizi Nasionalnya itu yang perwakilannya itu yang menjadi motor penggerak, kemudian dibantu oleh stakeholder yang ada di daerah. Nah, jadi kalau seandainya dibebankan kepada pemerintah daerah, di beban kerja pemerintah daerah tambah banyak. Artinya kan kita mau cari tahu nih siapa yang bertanggung jawab kan Ya. gitu, artinya siapa yang mengkoordinir dan lain sebagainya. Ya, kemudian ini perlu juga Pak Anwar Farisi bahwa kondisi ini memang perlu kita perjelas, mengingat secara kualitatif itu kita melihat di media sosial dan segala macam tingkat keracunan itu dari hari ke hari itu ada peningkatan, dari bulan ke bulan ada peningkatan. Nah, jadi ini memang harus ada siapa yang bertanggung jawab secara linear betul di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh dari Pak Satgasnya siapa betul-betul yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan MBG ini sampai pada tingkat kecamatan. Oke, baik. Pak Efridal masih bersama kami, Pak? Pak Efridal? Ya, halo. Ya. Siapa? Ya, tadi disinggung oleh Pak Asparian. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan MBG nih Pak di tingkat kabupaten misalnya, di tingkat daerah kabupaten atau kota? Siapa yang paling bertanggung jawab Pak? Tapi nanti Pak menjawabnya kita sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Kembali lagi di Jambi Bicara, pemirsa. Kita membahas mengenai implementasi MBG di Jambi. Saya menghubungi lagi Pak Efridal, Sekretaris Satgas MBG Kota Jambi. Pak Efridal? Ya, siap, Pak. Ya, baik Pak. Baik, untuk pelaksanaan makan bergizi gratis Pak di tingkat kabupaten atau kota, siapa yang paling bertanggung jawab Pak di situ? Baik, Pak. Pak Faris Pak. Pak Rizky, tadi seperti saya sampaikan bahwa kegiatan EBG ini langsung dihandle atau ditangani oleh SPPG atau Korwilnya, dan di mana memang pemerintah punya berfungsi untuk bagaimana mengawasi pelaksanaan daripada MBG ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Dan tentunya apa yang diawasi ya mulai dari proses pelaksanaan
persiapan, eh, eh, kondisi daripada dapurnya sampai kepada eh, menu-menu ataupun komoditas-komoditas yang akan digunakan. Nah, tentunya kita melibatkan, saya sampaikan juga beberapa OPD terkait, tentunya adalah Dinas Kesehatan sendiri. Nah, kembali siapa yang bertanggung jawab penuh di sini? Nah, tentu yang bertanggung jawab penuh, tahu kami belum sampai saat hari ini adalah SPPG-nya sendiri, Pak. Karena fungsi daripada pemerintah sampai saat sekarang ini lebih kepada bagaimana membantu, mendukung daripada MBG ini berjalan dengan baik dan lancar, dan tentu fungsi daripada pengawasan agar kegiatan ini berjalan dengan baik melalui SPPG harus tetap berjalan dan terlaksana. Nah, disitulah fungsi komunikasi dan koordinasi yang memang terus kita pantau melalui Satgas ini, sehingga memang di dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kembali kepada yang bertanggung jawab tadi, nah ini saya masih dalam tanda kutip juga, apakah SPPG penuh atau pemerintah. Tapi sampai saat sekarang kita belum tahu apakah pemerintah bertanggung jawab langsung. Nah, itu tidak mungkin, Bapak, karena memang kita lebih kepada fungsi pengetahuan, koordinasi, dan pengawasan. Ya. Baik, Pak. Berarti ada koordinator wilayah di setiap daerah, kemudian langsung ke SPPG atau istilahnya dapur gitu, Pak ya? Betul ya? Iya, dapur. Ya, dapur. Oke. Nah, lantas peran pemerintah daerah apa, Pak, dalam MBG ini? Dilibatkan dalam proses apa? Kalau pengawasan, sebatas apa kewenangannya dalam mengawasi? Ketika kita berkomunikasi dan kita berkoordinasi dengan SPPG, nah tentunya kita juga harus mengetahui apa sih yang akan dilaksanakan oleh SPPG, kemudian apa saja yang menjadi rencana mereka, mulai dari proses pemenuhan daripada komoditas yang akan digunakan. Nah, itu kita mengawasi. Kalau sudah ada Satgas, artinya kita memang sudah bisa turun langsung untuk terlibat mengawasi. Nah, kalau sebelumnya kita masih Pak Efridal? Oke, baik. Mungkin ada gangguan jaringan, nanti akan kami hubungi kembali. Saya ke Bang Asparian. Bang Asparian, ya ternyata kalau untuk struktur dari BGN, ada koordinator wilayah dan langsung ke SPPG ya, atau dapur. Nah, disitulah produksinya ya. Sebenarnya kita pengen tahu juga nih, satu SPPG ini mengcover berapa makanan gitu ya. Kalau saya baca gitu, saya coba koordinasi dengan teman saya yang juga ada, kurang lebih 3.000 misalnya setiap hari. Nah, jadi nanti dia akan memasak itu 3.000, kemudian distribusikan, dan itu setiap hari ya Bang ya. Jadi kayak ada kondangan tapi tiap hari gitu. Nah, menurut Bang Suaryan, dengan seperti itu apakah ideal satu dapur masak 3.000 sampai pendistribusian? Tentunya yang tidak boleh dilupakan, makannya kan bukan makan sembarangan, ini judulnya aja makan bergizi gratis. Nah, dengan masak 3.000 itu apakah ideal dengan bisa gizinya? Bahkan kalau kita lihat harganya, kalau tidak salah rata-rata 10.000. Bagaimana tuh Bang? Nah, begini. Jadi tujuan kita kan makanan bergizi gratis ya. Nah, kalau kita lihat seperti itu tadi apa yang disampaikan Bapak dari Sekretaris Satgas, ada sesuatu yang loss di situ. Maksud saya lossnya begini, dengan Satgas yang jumlahnya terbatas, kemudian jumlah dapur yang ada di Kota Jambi tadi berapa? 19 sampai 16 tuh. Nah, yang ada di Kota Jambi misalnya mengawasi dalam satu hari. Nah, kemudian anggap sajalah misalnya di situ ada dinas-dinas terkait turun ke lapangan. Bisa dibayangkan Mas Farisi, pasien sebuah rumah sakit, ya, kita ambil saya rumah sakit Raden Matahir tuh ya, yang besar tuh ya, itu kemungkinan tidak sampai 3.000 tuh dalam satu hari itu. Nah, sekarang kita mengkondisikan 3.000
porsi ya, 3.000 porsi dalam satu hari itu, dalam satu dapur tuh. Kalau rumah sakit dia butuh tenaga minimal tuh 4 tenaga ahli gizi tuh. Ya. 4 tenaga ahli gizi tuh. Standarnya. Terus di dapurnya SPPG itu berapa ahli gizinya sih? Kemudian tadi ada pendamping katanya segala macam tuh dari Dinas Kesehatan. Kemampuan pendamping itu untuk melakukan monitoring terhadap semua program proses yang ada di situ tuh perlu kita pertanyakan tuh. Nah, jadi ini memang kalau pemerintah daerah tadi sudah komit di dalam bentuk satgas, nah, tapi kita perlu juga melihat penguatannya itu dan aktualisasi kerja di lapangan tuh. Sehingga tadi yang saya sampaikan di awal bahwa riuhnya di media sosial itu tentang keracunan, tentang apalah segala macam itu tidak terjadi pada masyarakat kita. Oke, coba kita sambung lagi ke Pak Efridal. Pak Efridal. Pak Efridal masih bersama kami? Kita sapa penelpon dulu ya. Oke, baik. Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Bung. Selamat siang Pak Yudi di Telanai. Silakan Pak Yudi. Ya. Ketemu lagi. Ya. Baik. Saya sapa dulu Bung Farizi ya. Ahli gizi di Jambi, dokter ya. Dokter Asparian. Terhormati. Menjadi tumpuan masyarakat Jambi. Yang terhormat didampingi media Zoom Bapak Efridal Asri, SPMI, Sekretaris Satgas MBG Kota Jambi, salah satu untuk menyukseskan MBG. MBG kita ketahui bersama bahwa salah satu asa cita Presiden Wakil Presiden Prabowo Gibran sudah dianggarkan harga mati. Sangat banyak anggarannya, bukan dikit, sangat amat banyak. Makanya ini kalau dikatakan dadakan, ya. Dikatakan belum siap, ya. Maka banyak ribuan Bandung Barat, belum di daerah lain. Juga termasuk ancaman di Jambi. Jadi Jambi termasuk berbangga kita. Walaupun terlambat, ada warning di situ. Ya, untuk Provinsi Jambi ya menjadi suatu pengalaman ya dalam pelaksana yang jelek itu. Bukan harapan ke depan sudah lancar. Yang penting menurut saya mungkin masukan. Persoalan MBG ini ada tata kelola yang tidak benar, termasuk strukturnya. Jadi itu bagaimana? Dapur MBG ini praktek ya. Ia sudah harus diurus. Selama ini tidak ada di MBG itu sertifikasi higienis dan sanitasi. Nah coba. Terus dulu itu. Suhu penyimpanan di makanan itu harus berapa sebenarnya menurut ahli gizi? Jangan tidak tahu. Nah, pengawasannya bagaimana? Lantas apakah ada alat untuk rapid test untuk makanan yang mau dimakan itu? Jangan-jangan ada belatung nanti. Nah, keracunan makanan ini dilakukan oleh manusia, Bung Farizi. Tahan sedikit, Bung Farizi. Bapak narasumber. Kalau ada unsur kelalaian, sengajaan akibat orang keracunan, kita buka hukum pidana itu, ancaman hukumannya 5 tahun penjara, dipidana. Jelas. Makanya tali ulur bentuk investigasi itu. Nggak perlu lagi investigasi. Nah siapa yang bertanggung jawab? Tadi kan pertanyaan Bung Farizi, berapa bertanggung jawab? Itu harus ada bertanggung jawab, sehingga dia bisa dipidana. Dibahas tadi oleh Bapak narasumber. Siapa yang bertanggung jawab? Kata M. Farizi. Tolong dijawab. Itulah yang tadi yang ditangkap. Nah seharusnya progresnya menurut saya, menurut ahli gizi ya saya pernah baca, pemeriksaan IQ itu sebelum orang-orang itu orang-orang miskin, IQ-nya rendah. Nah jadi diperiksa dulu berapa IQ-nya, setelah dikasih MBG berapa? Naik dah, itu sama turun. Jadi itu penting. Apa evaluasinya? Jadi jangan dikasih aja makan suap terus.
nanti oper Aiki gimana? Itu menurut orang bodoh. Tolong semuanya kalau oper tidak bagus, harus ada alat itu. Nah lantas terakhir ya jangan sampailah terjadi malnutrisi dan apa narasumber ribuan itu di luar sana gagal total maning. Bandung Barat ditutup sementara. Nah kita belajar, jangan sampai Provinsi Jambi ini nular penyakitnya. Makanya saya sebutkan tadi itu dia dibenahi lah, belajar kita. Mudah-mudahan lah ke depannya Jambi terserap semua. Kalau tidak terserap nanti diambil oleh Purbaya dananya. Itu lagi tren itu Purbaya narik dananya kalau enggak terserap. Ini udah 3 bulan lagi nih. Provinsi ini apa sudah terserap semua. Nah jadi jangan nomor-nomor lah. Terima kasih. Mohon maaf apabila topik saya itulah yang saya lihat, saya dengar dan saya rasakan. Mudah-mudahan kita dalam Jambi ini bisa berkoordinasi dengan baik. Amin. Dan bisa berjalan dengan baik. Dapat serap. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik wal wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yudi di Telane, tadi banyak masukannya. Pak Efridal masih bersama kami, Pak? Ya, selamat sore. Ya, Pak Efridal, mohon dijelaskan Pak, tadi ada pertanyaan juga dari Pak Yudi tentang tata kelola. Nah, setahu Bapak melakukan satgas, melakukan pengawasan. SPPG ini ada berapa dan harusnya bagaimana Pak SPPG ini? Ada kepala dapur misalnya, setahu saya juga katanya ada ahli gizinya, ada akuntannya dan lain-lain. Bagaimana Pak tata kelolanya di tingkat SPPG Pak? Baik Pak, terima kasih. Memang kita ketahui SPPG kalau kita melihat dari jumlah sasaran yang ada di Kota Jambi itu lebih kurang 1.800 sekian itu kita membutuhkan 61 SPPG. Nah, namun kita baru mempunyai SPPG yang aktif dan beroperasional itu sebanyak 19 SPPG. Ada beberapa SPPG yang lagi persiapan untuk operasional. Nah, sisanya itu nanti akan kita dilakukan pembangunan dan persiapan. Nah, ini semuanya menjadi tanggung jawab daripada SPPG itu sendiri. Nah, tadi seperti saya sampaikan, saya nggak bisa juga masuk ke dalam karena memang terkait dengan satgas daripada MBG ini hanya mempunyai tugas itu adalah melakukan koordinasi, mensinergikan, mengevaluasi penyelenggaraan daripada percepatan MBG ini dengan melibatkan beberapa lintas sektor lainnya. Artinya bagaimana kita memaksimalkan fungsi koordinasi sinergi kita untuk mengawasi pelaksanaan daripada MBG. Nah, tentunya segala sesuatu yang mempunyai dampak yang cukup tinggi, tentu kita tetap mengarahkan SPPG untuk segera mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dengan lintas sektor. Di samping memang ada tugas daripada lintas sektor kita nanti untuk turun ke lapangan, namun juga ada umpan baliknya karena yang tahu persis terkait dengan kondisi SPPG itu adalah SPPG itu sendiri. Jadi kami memang sangat welcome. Kemarin juga sudah kami laksanakan pertemuan rapat untuk SPPG melibatkan pemerintah Kota Jambi, terutama satgasnya untuk bisa bersama-sama dalam melaksanakan koordinasi dan pengawasannya. Itu Pak. Baik Pak, tadi kan satgasnya terdiri dari lintas sektor ya, pasti ada dari Dinas Kesehatan. Nah, kemudian yang perlu disyaratkan dari SPPG adalah adanya SLHS tadi Pak, termasuk Pak Yudi sampaikan tadi, sertifikat layak higienis sanitasi. Nah, bagaimana Pak dari 19 SPPG yang ada di Jambi ini, Kota Jambi, apakah sudah ada SLHS-nya Pak? Tapi nanti Pak menjawabnya, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara. Hari ini kita membahas mengenai implementasi MBG di Jambi.
Luar biasa. Dari nilai gotong royong semua tertolong dan tentu saja ini menjadi ciri khas Baik, kita sebagai bangsa. saya kembali ke Pak Efridal. Luar biasa. Kemudian Prof, apakah ada Pak, baik, Pak Efridal terkait dengan SLHS tadi Pak, dari 19 SPPG sudah berapa Pak yang sudah ada sertifikat layak higienis Pak? Izin Pak, kalau terkait dengan sertifikat ini mungkin nanti akan kami coba recheck lagi. Seharusnya memang sudah ada sertifikat layak karena memang di dalam pelaksananya nanti kan tentu kita tidak bisa lepas daripada pengawasan dan kesehatan ataupun higienisnya. Nah, namun kami memang berharap seperti yang disampaikan tadi itu semuanya sudah harus memiliki persyaratan-persyaratan. Nah, inilah yang mungkin yang memang belum kita inventarisir atau kita sepakat kita lihat. Karena kemarin masih ada juga beberapa lintas sektor bertanya terkait dengan higienisnya, terus pembuangan limbahnya segala macam yang memang masih belum memenuhi standar. Nah ini juga ke depannya kita sebagai Satgas Pangan tentunya akan intens untuk mengawasi segala sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang memang bagaimana ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya dampak-dampak lain yang bisa mempengaruhi apakah dampak lingkungan ataupun dampak langsung kepada masyarakat penerima itu ya akan menjadi perhatian kita nantinya ke depannya. Baik. Pak Efridal, kan di beberapa daerah sudah terjadi kasus dan tentunya kita harus belajar dari kasus tersebut. Nah, apa yang sudah dilakukan Satgas untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi itu Pak, yang di daerah lain supaya tidak terjadi di konkretnya apa Pak yang sudah dilakukan oleh Satgas? Pertama yang telah kita lakukan melalui OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, memang mereka harus melihat semua sampel dan menguji sampel tersebut. Kemudian juga dari Dinas Lingkungan Hidup, mereka juga memperhatikan terkait dengan tempat-tempat pembuangan, sanitasi segala macamnya. Termasuk juga dengan itu sudah atau akan Pak? Sudah dilakukan atau akan dilakukan? Sudah berjalan Pak, sudah berjalan. Cuma memang kita belum sampai kepada semuanya karena memang Satgas ini kan baru dibentuk dalam 1 bulan terakhir ini, sehingga memang begitu Satgas ini terbentuk kita sangat intens untuk berkomunikasi terkait dengan standar-standar yang menjadi tugas daripada Satgas Pangan untuk kawan SPG bisa memenuhinya. Yaitu dengan tujuan tadi harapannya adalah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi KLB segala macam. Dan syukur alhamdulillah sampai saat sekarang ini di Kota Jambi kita belum menemukan hal yang sangat luar biasa terkait dengan pelaksanaannya. Nah, tapi tentunya Satgas ini nanti melalui beberapa OPD terkait itu akan melaksanakan menindaklanjuti ke SPG yang ada dan tentunya akan mengingatkan dan akan melaksanakan SOP yang harus kita lakukan sesuai dengan standar pengawasan Satgas MBG, Pak. Baik Pak Efridal, saya perdalam lagi, saya ke Bang Asparian. Bang Asparian mau menanggapi tadi ada penelpon dari Pak Yudi, ada beberapa hal tadi, strukturnya harus kuat, tata kelolanya harus jelas, siapa yang bertanggung jawab, siapa melakukan apa, dapurnya juga jelas ini siapa pengelola dapurnya. Jadi penanggung jawabnya kan harus jelas ya tata kelolanya. Kemudian sertifikasi higienisnya, kemudian bahkan ada unsur pidana loh kalau sampai keracunan ya. Gimana tanggapan? Begini, saya respect dengan apa yang disampaikan Pak Yudi tadi. Karena manajemen pengelolaan makanan itu tidak sesederhana apa yang kita pikirkan gitu. Pada tahap pelaksanaannya itu ribetnya luar biasa. Nah, contoh misalnya tadi apa yang disampaikan Pak Yudi tadi, tata kelolanya. Tata kelola ini faktor penting di dalam pengelolaan makanan. Strukturnya tadi misalnya ya, ini mohon maaf, mungkin Pak Sekretaris Satgas, bahwa misalnya ya, waktu dalam 1 bulan sudah Bapak dibentuk Satgasnya, mestinya 1 bulan itu sudah harus ada data SPPG ini. Data mereka yang punya SLHS, kemudian data mereka yang mempunyai SOP HACCP ya, SOP HACCP. Itu misalnya untuk rumit ya. Makanan misalnya ya,
di subsistem produksinya tuh diperoleh dari mana makanannya. Kemudian dibawa ke dapurnya itu pakai apa? Termasuk kehalalannya. Kehalalan, kebersihan dan segala macam ya. Nah, ke dapur itu pakai alatnya apa? Terus sampai di dapur diolahnya gimana tuh? Nah, setelah diolah sesuai dengan diolah itu tidak aja diolah masak gitu, tapi rasanya sesuai dengan kultur masyarakat setempat. Gizinya tadi ya. Kandungan gizinya harus pas. Maksudnya pas tuh sesuai dengan budgetnya tuh. Kalau pas kandungan gizinya nggak sesuai dengan budget ya juga dimasalah kan. Nah, kemudian bagaimana kita mendistribusikan makanan itu, packingnya bagaimana. Kalau di packing tapi packingnya pakai plastik misalnya, itu ya luar biasa juga pengaruh plastiknya dalam. Kemudian tadi kata Pak Yudi suhunya berapa gitu tuh. Itu mulai dari sampai sistem produksi, kemudian distribusi sampai konsumsi itu memang harus kita laksanakan secara komprehensif. Nah, tapi kalau tata kelola ini tidak ada penanggung jawabnya dan penanggung jawabnya tidak begitu paham di dalam pelaksanaan tata kelola ini, ya kita nggak mungkin bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, kemudian misalnya juga saya berpikir dari beberapa bulan yang lalu tuh, pemberian makanan bergizi gratis pada sekolah letaknya di kota tuh. Pak Farisi mungkin bisa bayangkan di SMP 7 misalnya, atau di SMA mana, yang datang ke situ tuh kan bukannya anak-anak orang miskin, ke bawah. Orang menengah ke atas, pakai mobil. Artinya menurut Bang Asparen tidak harus khusus untuk anak-anak yang kurang mampu saja, harusnya. Permasalahannya itu kan kita bisa mengalir tuh. Jadi pemberian MBG itu harus dianalisis bukan saja pada program, tetapi pada analisis penduduknya, penerima manfaat, kulturnya, pada penerima manfaat gitu. Nah, kemudian contohnya misalnya kita memberikan makanan bergizi gratis pada anak-anak SMA, tapi kita tidak pernah ukur indeks massa tubuhnya berapa. Sekarang dia gemuk loh. Kita berikan tiap hari, makan tuh tiap hari. Tambah gemuk. Akhirnya jadi obesitas. Oh tadi yang disampaikan Pak Yudi. Iya, Pak Yudi tadi. Apakah sampai ke situ? Saat pemberian tadi kata Pak Yudi itu, ada nggak kita ukur status gizinya? Nah, kemudian setelah pemberian selama 1 bulan misalnya, atau 1 minggu, ada nggak kita ukur? Kalau seandainya ini memberikan dampak terhadap malnutrisi, itu ada beberapa, ada 2 tuh, gizi yang nggak baik, tuh gizi yang lebih juga malnutrisi itu, ya. Nah, jadi kalau dia berubah menjadi gizi lebih, malnutrisi juga, pengaruh juga terhadap kesehatan. Nah, jadi ini ada nggak kita kontrol tuh? Seperti tadi disampaikan, satgasnya ada dinas kesehatan. Apakah sampai ke situ dinas kesehatan sebagai satgas di bidang pemantauan itu bisa mengerjakan sampai ke situ? Nah, itu juga pertanyaan bagi kita. Maka tadi tata kelolanya itu memang harus difinalkan dulu tuh. Jangan mohon maaf nih, kadang-kadang kita berbicara tentang bisnis, penyerapan anggaran, bukan sampai di situ. Tapi tujuan Pak Prabowo sebenarnya bukan situ. Tujuannya adalah kualitas sumber daya manusia Indonesia emas. Tapi kalau di dalam pelaksanaannya tidak akan berubah menjadi tidak baik, tidak akan tercapai Indonesia emas itu kan. Nah, ini jadi pikiran kita bersama betul. Untuk itu mungkin perlu kita lebih intens lah di dalam pengawasan oleh Satgas tadi itu, dan membenahi tata kelola yang baik itu. Ya. Oke. Baik, Bang Asparian, terkait dengan teknis produksi, tata kelola, kemudian ada juga tentang SLHS, sertifikasi layak higienis itu. Nah, itu kan sesuatu hal yang penting ya, apalagi kalau terkait dengan produksi makanan. Nah, menurut Bang Asparian, kan tadi disampaikan dari 1.800 penerima manfaat harusnya ada 61 SPPG, di Jambi baru ada 19. Nah, kita tanya ke Satgasnya baru mendata, belum ada datanya. Nah, menurut Asparian, sebelum ada sertifikat layak halal, ini di stop dulu, dipenuhi dulu semuanya, sesuai dengan syarat-syaratnya, baru produksi lagi, atau sambil jalan kalau sambil jalan ya mudah-mudahan sampai saat ini tidak terjadi ya. Kalau di Jambi ya belum ada berita, tapi kan berbahaya juga kalau ingat beberapa daerah lain gitu loh. Gimana Bang? Jadi ini Pak Farisi, bahwa sebuah perusahaan, sebuah usaha itu dia layak jalan apabila dia sudah memenuhi standar-standar gitu. Standar-standar itu dipenuhi dengan surat keterangan atau sertifikat dia sudah layak. Pertanyaan tadi kalau dilemparkan ke saya, bahwa saya mengatakan stop dulu.
kita benahi dulu kelembagaannya, kemudian tata kelolanya, baru kita bisa jalan. Terlepas apakah bisa kita, misalnya tadi 19, kita ingin capai 61 tahun ini. 61 ke 16 tuh progresnya sangat tinggi tuh. Nah, targetkan sajalah. Misalnya sampai habis tahun ini kita bisa capai 30 gitu kan. Nah, dengan kelengkapan administrasi yang jelas. Nah, contoh salah satu misalnya contoh ini di tataran produksi misalnya. Kita tahu nggak sayur yang diambil itu pakai pestisida atau tidak? Oke. Nah, satu. Kemudian mereka menggunakan dapur, tapi airnya dari air isi ulang tetangga begitu. Air isi ulang tetangga yang sebelah itu, desa sebelah atau gimana? Apakah mereka sudah punya surat izin layak untuk konsumsi? Nah, ini kan, nah, itu jadi ada kaitan-kaitan seperti itu. Untuk itu maka kita benahi dulu lah struktur dan kesiapannya, baru kita bisa jalan. Nah, gitu. Oke. Baik, Pak Efridal masih bersama kami Pak ya. Pak Efridal. Ya. Ya, baik. Pak Efridal, kalau usul dari Pak Asparian tadi, dilengkapi dulu lah SLHS-nya, baru nanti bisa produksi lagi. Kalau dari Satgas sendiri bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Setuju Pak apa yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan bagaimana ke depan makan bergizi gratis ini bisa berjalan dengan baik, dan tentunya yang pasti adalah aman untuk penerimanya, gitu, terutama anak-anak didik kita. Nah, kalau secara teknis memang saya setuju sekali, kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan, kelengkapan-kelengkapan daripada sebuah SPPG. Nah, itulah hadirnya Satgas MBG ini di kegiatan ini adalah bagaimana SPPG itu bisa memenuhi standar-standar daripada makan bergizi gratis yang sudah dipersyaratkan. Nah, inilah yang nanti kami akan perdalam lagi. Kalau informasi ada, tapi kami belum bisa menjelaskan secara detail, memastikan, karena memang kawan-kawan Satgas dari lintas sektor sedang berjalan semua. Kalau dulu mungkin kami lebih banyak menunggu informasi dari SPPG terkait dengan pelaksanaan mereka, namun memang dengan ada Satgas ini tentu kami harus melaksanakan tugas yang telah ditugaskan kepada Satgas Pangan, apa-apa saja yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh SPPG. Tadi seperti disampaikan, kelayakan daripada menu komoditas yang akan digunakan, kemudian kelayakan daripada sumber air, semuanya itu tentu akan kita perhatikan sejak awal. Nah, tentu ke depannya lebih harus diyakini lagi bahwa SPPG itu sudah harus memiliki standar-standar kelayakan. Nah, seperti misalnya kami juga dari Dinas Pertanian, misalnya Ketahanan Pangan, itu sudah mengarahkan kepada SPPG untuk sebagai sayur itu mengambil atau penyediaan daripada sayur-sayur itu dari kelompok-kelompok tani yang ada di Kota Jambi yang sudah prima 3. Artinya sudah prima 3, sayur-sayuran itu sudah bebas dari pestisida. Nah, sekarang karena memang itu belum terlaksana secara maksimal, penyediaannya itu masih menyediakan komoditas-komoditas terutama sayur dari pasar atau di mana. Nah, itu kami dari Satgas Pangan harus memeriksa daripada kondisi kelayakan daripada komoditas-komoditas itu. Nah, itulah menjadi tugas berat, ya, bukan tugas berat, artinya ada tanggung jawab daripada Satgas Pangan ini nantinya, mulai dari sekarang ke depannya itu tentunya sebelumnya juga sudah berjalan, tapi akan kita maksimalkan terkait dengan standar-standar operasional daripada SPPG yang sudah berjalan tentunya. Dan tentunya yang akan berjalan akan kita lebih perketatkan lagi, persyaratan-persyaratan harus sudah ada dan siap untuk dilaksanakan seperti disampaikan oleh Bapak narasumber tadi. Baiknya ya kita harus membuka
dapurnya atau SPPG-nya setelah segala sesuatu standar operasionalnya itu kelayakan segala macam sudah terpenuhi. Nah, ini akan menjadi perhatian kita sebagai Satgas Pangan dan akan menjadi tanggung jawab kita semua untuk melaksanakan pengawasan dan koordinasinya. Demikian, Pak. Baik, terima kasih dan kita sudah berada di penghujung nih, Bang Asparian. Kira-kira closing statement-nya, Oke, pesannya apa kepada masyarakat? oke, makasih. Sebagai sebuah bagi kita semua ya, terutama bagi pengelolaan MBG di Kota Jambi nih, Kota Jambi ya. Nah, kalau secara nasional pengelolaan MBG itu sudah terstruktur dari atas. Kemudian tinggal lagi di daerah melaksanakannya sesuai dengan SOP-SOP yang ada. Untuk itu bagi saya pribadi sebagai praktisi gizi kesehatan masyarakat, maka yang penting adalah kita membenahi manajemen pelayanannya dulu, mulai dari kelembagaan, kemudian kesiapan sumber daya, kemudian kesiapan sarana prasarana, kesiapan sumber makanannya tuh, penting. Kemudian yang perlu juga setelah itu adalah bagaimana kita mendistribusikan ke masyarakat pengguna, penerima manfaat. Nah, termasuklah kondisi kandungan gizinya. Nah, setelah itu saat mereka sudah mengkonsumsi harus ada, karena ini kan akhirnya adalah peningkatan status gizi masyarakat. Harus ada pemantauan dan pengukuran yang terukur dengan indikator-indikator jelas. Apakah yang kita lakukan ini dapat memberikan impact yang baik, yang positif terhadap status gizi masyarakat. Nah, jangan sampai nanti yang kita lakukan justru akan memperburuk kondisi gizi masyarakat. Seperti mereka tadi yang sudah gemuk, terus kita berikan, terus dia bertambah jadi gendut, jadi obesitas tuh. Nah, itu yang berikut adalah masalah gizi itu dimulai dari kondisi keterbatasan ekonomi. Hasil penelitian-penelitian sumbernya dari situ. Maka dengan kita melakukan pemetaan tadi, kemungkinan bisa kita bergeser, sasarannya itu adalah keluarga menengah ke bawah yang ada di suburban. Ya, kalau di kota nih di suburban, jangan di urbannya di tengahnya tuh. Di tengah mereka nanti kebermanfaatannya akan kurang. Mereka nggak makan atau apa gitu ya. Nah, yang bermanfaat mungkin di daerah suburban. Nah, mungkin itu perlu dipikirkan ke depan untuk Kota Jambi. Oke, baik, terima kasih Bang Asparian dan Pak Efridal, mungkin satu terakhir Pak, singkat saja Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Pak narasumber yang memang telah memberi banyak masukan, tidak hanya terkait dengan bagaimana pelaksanaan daripada MBG ke depannya, dan tentunya juga menjadi pembelajaran bagi Satgas MBG untuk bagaimana memaksimalkan tanggung jawab dalam pelaksanaan ini. Yang jelas pemerintah, tentunya pemerintah Kota Jambi sangat mendukung program MBG ini, ya, karena memang wujud daripada MBG ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan daripada makan anak-anak bangsa kita yang tentu akan menjadi generasi yang cerdas ke depannya. Nah, segala sesuatunya kami akan akan melaksanakan ini dan menjadi perhatian kami nantinya sebagai Satgas untuk bisa melaksanakan pelaksanaan ini lebih baik, dan tentunya apa yang direncanakan dari pusat dan melalui SPPG dan apa menjadi tugas daripada Satgas ini akan terlaksana dengan baik tentunya. Baik. Demikian Pak, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Efridal Asri, Sekretaris Satgas MBG Kota Jambi atas waktunya dan semua penjelasannya. Semua bekerja Pak, semoga selalu sukses, dan Bang Asparian juga terima kasih sudah hadir. Demikian tadi dialog kita hari ini pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.